Jadi kenapa produk yang saya sarankan adalah produk populer. Produk populer itu maksudnya gimana, Mas? Mas, saya punya ada yang mencoba kemarin ya, ada yang mencoba, dia membandingkan gini. Mas, akun saya ada dua. Yang satu itu populernya fashion, tetapi yang satu itu populernya madu. Nah, itu gimana, Mas? Nah, itu bagusnya dari Shopee seperti itu. Di Shopee dia itu algoritma ya. Algoritma itu gampangnya ini. Settingannya Shopee lah. Settingannya Shopee itu nggak tentu dalam artian gini. Nggak semua akun hasil pencariannya sama. Nah, hal ini yang bikin penjual itu malah aman. Karena apa? Berarti semua itu ada kesempatan laku gitu loh. Semua ada kesempatan laku. Nah, kemudian yang dimaksud produk populer gimana, Mas? Padahal kan tadi di dua akun itu hasilnya beda-beda. Nah, justru itu karena algoritma Shopee itu dia ini melihat kebiasaan orang. Biasanya ini ya biar mudah saya contohkan ya. Ini ya Shopee. Ini akun saya ini terbiasa untuk membuka fashion seperti itu. Akhirnya dari Shopee dia produk rekomendasinya itu ya. Saya cek ke sini ya. Dia produk rekomendasinya ini ya, pasti sekitar ini. Nah, apa namanya? Fashion gitu ya. Nah, di restart juga sama. Nah, nanti fashion lagi. Ada yang nggak fashion paling, nah ini satu. Kemudian, nah dari sini yang nggak fashion cuma satu. Biasanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi gini, di Shopee itu dia setiap akun itu mereka akan menghasilkan pencarian populer yang berbeda. Karena apa? Karena itu tadi tergantung akun kita itu sering buka apa. Jadi Shopee itu dia akan memetakan kebiasaan seseorang. Kalau orang seringnya buka fashion, nanti akan direkomendasikan Shopee produk-produk fashion. Kalau orang sering bukanya produk kecantikan, maka Shopee itu akan merekomendasikan produk kecantikan. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini rekomendasi. Apalagi di sini. Di rekomendasi sini malah lebih random lagi. Karena apa? Karena kebetulan kemarin kan saya ini juga ada tugas juga ya, ada tugas riset. Saya mencoba riset Shopee makanan itu seperti apa. Ternyata ini hasilnya. Ada orang yang jualan telur asin. Dia tanya ke saya, Mas kalau saya jualan telur asin di Shopee bisa nggak? Akhirnya saya riset. Mencoba, ternyata di Shopee itu ada yang jual telur asin ini ya. Telur asin dengan harga 2.600 terjual segini. Terjual 1.900 gitu. Artinya apa? Artinya di Shopee pun kita jualan telur asin pun juga bisa laris gitu loh. Nah, maka dari itu malam ini kita akan sedikit membahas ini ya. Produk laris itu yang dimaksud produk populer dan laris itu seperti apa sih, Mas gitu loh. Jadi seperti itu yang mau kita bahas malam ini dan juga ini ya. Kita nggak usah apa namanya bahas yang berat-berat seperti iklan Shopee seperti itu dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya. Ini yang kita yang dasar dulu. Sebenarnya kenapa toh dari awal itu ya di materi susunan materi pun di awal itu yang saya ini ya. Nah, setelah persiapan itu ya, setelah pendahuluan itu pasti persiapannya itu saya pasti ini riset produk dulu. Ini ya, riset produk dulu. Karena apa? Karena ini sangat penting gitu loh. Nah, kembali ke produk tadi ya. Nah, kembali ke produk tadi. Nah, di sini direkomendasinya karena kemarin saya habis riset makanan, maka di sini kebanyakan makanan. Nah, ini ya. Makanan-makanan buku pandan ini punya siapa ini? Ada juga telur asin lagi. Kemudian ini wedang uwuh. Karena apa? Karena di beberapa waktu yang lalu saya menggunakan akun ini untuk riset makanan. Akhirnya Shopee akan merekomendasikan produk-produk makanan. Maka dari itu saya sampaikan bahwasanya setiap akun di Shopee itu pasti hasilnya berbeda di bagian pencarian. Maka dari itu, semua orang itu sebenarnya memiliki kesempatan untuk berjualan di Shopee. Bagusnya Shopee itu, kenapa banyak orang yang mau jualan? Karena semua bisa laku sebenarnya. Semua bisa laku, tinggal kita nanti memaksimalkannya gimana. Seperti itu. Nah,
kembali ke materi, kita akan membahas sebenarnya produk populer atau laris itu seperti apa sih. Nah, ada pertanyaan ya, saya tulis key ya, key itu question. Mas, apakah semua produk bisa dijual di Shopee? Pasti jawabannya saya bisa. Answernya bisa. Nah, jadi ada yang tanya, Mas, apakah semua bisa dijual di Shopee? Pasti saya jawab bisa. Tetapi kalau ada yang bertanya, Mas, apakah produk yang saya jual ini bisa cepat laris? Nah, saya nggak bisa langsung menjawab. Kalau cuma ditanya bisa dijual, nggak bisa. Bisa dijual, tetapi kalau cepat laris atau enggaknya, nah kita harus pelajari dulu yang itu. Maka dari itu, di awal saya tekankan kita harus riset produk populer atau laris. Jangan memaksakan produk yang nggak laku. Ada yang bertanya gini, Mas, saya sudah terlanjur nyetok produk gitu ya. Saya sudah terlanjur stok banyak, saya coba jual di Shopee ternyata nggak laku. Tapi di toko lain laku. Nah, itu ada kemungkinan gini. Toko kita baru mulai, kemudian kita belum ada review, kemudian belum ada komen, istilahnya apa ya? Ya review tadi ya, istilahnya bintangnya belum ada ininya. Akhirnya orang mau beli juga ragu gitu loh. Orang mau beli ragu, akhirnya dia nggak yakin. Nah, maka dari itu kalau saya itu kenapa saya sarankan riset produk dulu, karena biar gini, di materi juga saya sampaikan bahwasanya jangan sampai teman-teman itu sudah mencoba lama tetapi nggak laku-laku gitu loh. Karena apa, nanti lama-lama juga akan ini, semangatnya akan lama-lama berkurang gitu loh. Walaupun yang mendatangkan pengunjung itu bukan serta-merta ini ya, bukan serta-merta hasil usaha kita ya gitu ya. Ada faktor yang non teknis lah. Kalau malam hari ini kan kita membahas faktor teknis ya, ada faktor non teknis juga, tetapi ini setidaknya ini adalah usaha kita untuk tadi memaksimalkan penjualan. Nah, terus buat teman-teman yang sudah terlanjur punya stok produk sendiri gimana, Mas? Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja, tetapi ini tadi saya tekankan bahwasanya kalau nggak cepat laku jangan patah semangat gitu loh. Baru nyoba sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu belum ada yang laku, jangan berhenti gitu loh. Karena apa? Semua itu perlu proses. Nah, kemudian ini ya, saya tambah ya. Jadi Shopee ini kan cuma sebuah media. Di online itu ada banyak media gitu loh. Ada banyak media, maka selain di Shopee silahkan coba dengan media yang lain. Kalau ada yang bilang gini, Mas, nah kan saya gabung ke Shopee Warrior kan biar bisa jualan di Shopee. Bener. Sudah saya sampaikan semua materinya, sudah teman-teman praktekkan atau belum kan saya nggak tahu. Kemudian kalau ada yang bilang, Mas sudah saya praktekkan, oke. Kemudian setelah dipraktekkan, sudah dievaluasi belum? Sudah dipelajari polanya belum gitu. Kalau saya gitu. Kalau teman-teman nggak kuat di Shopee ya silahkan coba media lain gitu loh. Karena itu tadi, di Shopee itu tadi algoritma atau pembacaan Shopee, kegiatan Shopee membaca kebiasaan orang gitu ya, itu berbeda-beda tiap akun. Makanya tadi saya sarankan pentingnya kita riset produk dulu gitu. Itu ya, jadi untuk produk laris ini yang kita lanjutkan. Nah, apakah semua bisa dijual di Shopee? Bisa. Tetapi gini, gampangnya teman-teman itu kan pernah ke pasar ya. Teman-teman pernah ke pasar, kemudian pasar tradisional, gampangnya seperti itu ya. Di pasar tradisional itu kalau teman-teman lihat itu penjualnya kebanyakan mereka jual apa? Nah, pasti kan teman-teman tahu kan, penjualnya itu kebanyakan adalah jualan sayur, kemudian jualan daging potong, jualan buah, jualan lauk ya, misal tempe dan lain-lain. Tetapi kalau teman-teman amati, itu hampir semuanya itu dia rame jualannya. Satu pasar gitu ya, jualannya sama, tetapi mereka semua rame gitu loh. Kemudian ada orang yang, misal saya ya, saya nggak jualan sayur, saya datang ke
pasar, bawa alat cukur apa yang apa ya, cukur jenggot kayak gitu loh, kan ada kan biasanya, kadang ada yang keliling kayak gitu, atau bawa kemoceng, atau bawa sapu, bawa keset, kemudian menjajakan itu di pasar, sapu gitu ya, kemudian habis itu kemoceng, kemudian keset murah, beli satu bonus satu. Nah, itu pun di tempat yang sudah rame di pasar gitu ya. Udah rame di pasar, kemudian jualan yang lain rame, jualannya yang sayur-sayur tadi rame semua, bahkan sampai ada yang antri-antri. Tetapi saya jualan tadi sapu dan lain-lain itu belum tentu rame gitu loh. Karena apa? Karena tadi salah target gitu loh. Orang ke apa namanya, ke pasar itu kan biasanya yaitu tadi, mindset awalnya mereka mencari apa yang mereka butuhkan. Ya ini yang paling laris di pasar itu adalah produk-produk tadi, sayuran kayak gitu. Kita memaksakan jualan di sana. Kita memaksakan jualan di sana, akhirnya yaitu orang nggak tertarik gitu loh ya. Adalah satu dua yang beli mungkin karena pas ada suaminya yang antar istrinya gitu ya. Murah nih ini buat nanti nyapu-nyapu di rumah, atau tadi yang alat cukur tadi, wah murah di sini, di satu bonus satu gitu kan. Nah, masih bisa laku gitu loh, tetapi nggak serame yang tadi, serame yang jualan sayur tadi. Itulah kenapa saya sampaikan bahwasanya itu pentingnya kita meriset sebuah produk. Nah, sekali lagi kalau teman-teman yang sudah terlanjur punya produk nggak masalah gitu loh, lanjutkan aja gitu loh. Tetapi teman-teman juga harus menambah sumber traffic lain. Sumber traffic lain itu maksudnya bagaimana bisa mendatangkan pengunjung dengan media lain, atau dengan ini ya, walaupun di Shopee tetapi kita kombinasikan dengan media-media lain gitu. Misal Instagram, atau misal dengan Facebook Marketplace gitu ya, atau mau beriklan gitu. Nah, jadi kita harus mau tadi mengeluarkan tenaga lebih. Loh mas, berarti jualan itu susah dong. Ya, siapa bilang jualan itu mudah gitu ya. Tetapi kita harus yakin bahwasanya nanti insya Allah ada hasilnya gitu ya. Insya Allah ada hasilnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk riset produk populer, sebenarnya gimana sih mas untuk meriset produk populer? Kalau di materi kan sudah saya contohkan, paling sederhana ketika kita mau riset produk populer adalah ya ini tadi, kita menggunakan fitur di sini. Kita bisa menggunakan fitur yang ada di Shopee. Contohnya di sini ada produk terlaris, silahkan klik lihat semua. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh produk terlaris ini ya. Contoh produk terlaris ada fashion anak, sneakers, kemudian seperti ini piyama, tas lempang, hampir semuanya fashion. Kemudian di sini juga ada ya kosmetik. Ya, kosmetik ternyata ada yang laris sekali di sini, sampai terjual 4.000 lebih, 2.000. Kemudian ada juga di sini, kita lihat lainnya. Nah, di sini ternyata yang sedang rame di sini adalah diantaranya ini. Nah, ini tidak semua akun sama. Tadi sudah saya sampaikan, tidak semua akun sama. Tetapi ada juga yang beberapa akun itu mirip gitu loh. Beberapa akun mirip dalam artian gini. Dalam artian di sini ada kategori ini ya, ada kategori fashion, ada kategori elektronik ini ya, ini elektronik saya, ada laptop, ada ini, ada juga kategori ini apa namanya, kecantikan. Berarti di tempat saya ini ada 4 ya, ada tambah satu lagi sepeda, tentang sepeda ya, ini ada tas sepeda. Nah, jadi ada fashion, ada, biar mudah ya saya tulis, riset ya, riset produk lewat akun. Nah,
Nah, ini silahkan nanti pilih tadi produk terlaris. Kemudian setelah itu di bagian klik ini ya, klik lihat lainnya. Kemudian cek kategorinya. Jadi yang saya maksud produk terlaris atau populer ini adalah kategori ya. Kategori. Nah, kemudian kalau bisa nanti setelah kita menemukan kategorinya, nanti tujuannya kita mencari winning produk. Nah, kalau winning produk ini kita harus riset, harus praktek. Dalam artian winning produk ini harus kita cek sendiri di toko kita. Nanti saya jelaskan yang dimaksud winning produk itu apa. Nah, ini ya, cek kategorinya, kemudian ini cek produk yang laris. Nah, itu ya. Nah, di sini kategorinya ada 3, ada fashion, ada elektronik, ada juga tadi sepeda, ada juga kecantikan. Nah, kenapa hasil di akun saya seperti itu? Karena beberapa waktu yang lalu saya itu mencari laptop. Beberapa waktu yang lalu saya mencari laptop. Akhirnya dari Shopee dia merekomendasikan ini laptop kan. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga mencoba mencari sepeda. Akhirnya ada ini tas sepeda. Ada juga makanan, ini pempek Palembang ini karena riset kemarin sebelumnya. Nah, jadi di sini itu beda-beda tiap akun, tetapi pada dasarnya nanti ada beberapa yang memang benar-benar sama. Dalam artian di sini ya, sepatu sneakers pria, nanti di akun lain tuh juga ada yang seperti itu gitu loh. Walaupun nanti kombinasinya sama lainnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya yang ini tuh memang benar-benar rame. Yang ini ya, yang ini itu benar-benar rame ini ya. Ini bukan random. Ketika saya klik misalnya tas sepeda, nah ini penjualan juga memang banyak ini loh. Nah ini banyak juga penjualannya. Seperti itu karena memang sedang rame. Kita cek yang lain ya. Laptop. Nah ini juga banyak penjualannya gitu loh. 7 itu banyak dengan harga 12 juta ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya, sepatu sneakers ya. Nah, ini bisa sampai terjual segini. Gitu. Ini yang dimaksud produk populer itu seperti itu. Jadi di Shopee itu memang apa namanya? Cara sederhananya untuk mencari produk populer adalah seperti itu. Namun di sisi lain ya kalau tadi kan teman-teman melihat ini ya. Nah, Mas itu yang populer itu kok murah-murah semua gitu ya. Dia ini bahkan ya sepatu sneakers kok harganya cuma segini itu apa gimana Mas gitu lah. Enggak juga gitu loh. Nah, ini ya saya contohkan ya. Di sini ada produk dengan harga ini, tetapi penjualannya ini 10.000 lebih gitu loh. Karena apa? Karena ini nanti kita bahas nomor 3. Nah ini ya. Ini dengan harga segini tetapi penjualan segini. Apakah real? Kita cek aja itu loh. Mas bisa jadi itu fake order Mas. Nah, ternyata enggak juga. Nah di sini ada akunnya asli-asli. Nah ini ya beli asli-asli ini. Nah ini asli. Kok tahu asli Mas? Ini ada fotonya. Kemudian dia ketika review ketika ngirim nih ya review itu ada fotonya. Berarti biasanya kayak gini adalah akun asli bukan fake order, kecuali kalau orang niat banget ya bikin fake order ya. Nah tapi seperti ini biasanya dia akun-akun asli gitu loh. Kalau fake order itu biasanya di sini nggak ada profilnya, kemudian bintang, kemudian di sini nggak ada komennya, cuman bintang aja biasanya gitu. Ini pun dengan harga mahal pun bisa terjual 10.000 lebih ya, sepatunya seperti ini. Nah jadi seperti itu. Jadi di Shopee itu apakah bener perang harga sih Mas? Memang ada perang harga gitu ya, ada perang harga, tetapi ada juga yang enggak. Saya contohkan ini ya, Kuzatura ini kan merek dari Bandung ya. Di sini tuh ada yang contoh sederhananya ini dengan harga segini memang terjual banyak 1.400 ya. Nah,
ada yang terjual banyak. Tetapi kalau teman-teman mau riset lagi, nah dia ini menjual 110.000 tetapi penjualannya lebih sedikit. Ini dia cuman laku 5. Padahal di sini, nah ini dijual lebih mahal, laku 28. Ada lagi coba ya. Kayaknya ada yang lebih mahal lagi kemarin saya cek. Bentar. Ada nggak ya? Seperti itu. Ini materinya agak sekalian random-random nggak apa-apa ya. Nah, ini dia ada yang menjual 199.000 tetapi terjual juga 19. Total terjualnya berapa coba? Nah, 19. Padahal tadi ada yang menjual 110.000. Ya. Ada yang menjual 110.000. Mana tadi yang 110.000? Sekalian. Jadi kalau ada yang bingung sebenarnya perang harga nggak sih? Ya memang realnya pada perang harga gitu loh. Tapi ya kita yakin aja kalau produk kita bagus, ngapain harus diperangin harganya. Ini baru terjual 5 dengan harga segini. Kita cek nggak asli nggak? Oh asli, ada bintangnya. Berarti ini penjualan 5 tetapi asli. Gitu. Lumayan lah. Nah jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan perang harga. Tapi kalau teman-teman sebagai pemegang produk dan memang harga rendah ada labanya, ya lanjutin aja. Ini aja ya contohnya ya. Dia menjual dengan segini, harga segini, dia bisa laku banyak juga gitu loh. Nah, sorry. Terjualnya mana sih? Nah, ini terjual 1.400 lebih. Dan ini dia bukan pemilik merek ya. Nah, Glamour Store ini bukan pemilik merek Buzaturannya. Dengan harga segini 151. Kalau yang itu varian apa ya? Varian kombinasi coba. Harganya berapa? Nah, di harga 151. Kombinasi itu yang ini setahu saya. Nah, tapi dia bisa laku cukup banyak juga. Gitu ya untuk masalah produk populer. Jadi teman-teman silahkan, teman-teman passionnya di mana. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di setiap akun itu nanti rekomendasinya beda-beda. Nah kemudian kalau mau teman-teman mau ngecek produk mana yang benar-benar populer itu ya, teman-teman bisa menggunakan ini Google Trend. Walaupun juga nggak begitu ini sih, nggak begitu real juga, dalam artian kan tetap beda-beda ya. Dan ya Google Trend, silahkan buka trends.google.co.id. Nah kita bisa mempelajari sebenarnya yang sedang tren itu apa sih. Nah ternyata yang sedang tren itu ini ya, yang utamanya ini coronavirus jelas. Nah kemudian trending baru. Nah, kemudian kalau teman-teman mau mencari sebuah produk, di sini kita klik jual. Nah, kita klik enter aja, jual ya. Nah, di sini mana sih yang naik? Nah, di sini ya. Ketika kita klik jual, ternyata ini yang terjadi kenaikan tajam adalah jual masker N95, terjual masker Sensi. Ternyata masker masih menjuarai, kemudian sepeda lipat. Kemudian masker lagi. Ada juga ini. Kemudian tembakau, akun ya. Emas antam sudah mulai naik. Ikan hias. Nah, ini query terkaitnya ini meningkat ya. Ketika keterangannya meningkat, atau kita cek yang teratas. Nah, oh kalau yang ini umum ya, kalau ini. Kalau yang meningkat aja biar kita tahu. Nah, kemudian kita coba cek lain. Mas, saya mau jualan kosmetik. Kosmetik apa sih yang sedang ngetren? Cek aja. Nah, ternyata yang sedang naik adalah Pinkberry Kosmetik. Kalau teman-teman mau jualan, jualan aja Pinkberry Kosmetik. Saya juga belum tahu itu. Kemudian Jazira Kosmetik, Kedas Kosmetik, Pinkberry lagi. Kemudian Mayway Kosmetik, Lamor, Salisa. Naik ini.
Nah, sampai 400% ini Marwah, Hayana 400% juga kenaikannya. Dan yang paling tinggi ya kita cek teratas Wardah. Kalau Wardah kan merek umum ya gitu ya. Nah, kalau selanjutnya ada Bepom, kosmetik, kosmetik, Viva ini ternyata umum-umum. Nah, ini kosmetik U. Nah, jadi seperti itu. Di sini ya ada pilihan teratas sama meningkat. Teman-teman bisa ngecek. Ternyata yang naik tajam ini Pinkberry. Saya malah baru tahu karena saya nggak update kosmetik. Kebetulan istri saya juga nggak senang pakai kosmetik. Nah, jadi saya nggak tahu ini Pinkberry kosmetik gitu ya. Nah, ini ada banyak. Kemudian, Mas saya jualan gamis ya. Apa sih gitu yang masih sedang rame gitu kan? Nah, di sini gamis brokat. Kalau teman-teman mau menjual yang brokat. Kemudian yang paling ini ya, paling top ya. Top yang terkait ini rayon. Rayon kemudian overall. Overall itu yang apa? Ini ya. Yang sambungan gitu ya. Kemudian gamis remaja. Ternyata banyak yang apa namanya? Yang mencari gamis remaja sekarang. Kemudian ada kalau ini model-model ya. Nah, model ternyata. Nah, coba ini. Baby doll. Baby doll juga banyak, kain jazirah Arab, selendang, jahitan, abaya. Nah, seperti itu. Ini contoh sederhana ketika kita menggunakan Google Trend. Jadi kita bisa mengecek tren. Jadi sebenarnya sekarang lipstick yang sedang ngetren itu apa sih, Mas? Ya udah pakai ini aja. Pakai ini. Ternyata ini yang paling naik tajam. Wardah Ultralight Matte. Kemudian Color Fit Ultralight Matte. Nah, dan Sis to Sis, Maybelline, Emporia. Ya sampai 2000 per 3000% ini apa? Wardah lagi ngeluarin varian banyak kok. Saya nggak tahu juga sih soalnya. Nah, terus ada yang jualan, Mas saya jualan apa namanya? Jok motor ya. Jok motor. Ada nggak sih yang nyari? Oh ternyata banyak juga bisa. Oh nggak keluar ternyata. Nggak keluar. Berarti jarang yang mencari sebenarnya. Coba apa lagi ya? Saya jualan ini mas. Kue kering. Kue kering. Apa sih yang sedang banyak dicari kue kering? Oh ternyata ini berita ya. Berita sebentar. Nah, harga ternyata harga resep harga kebanyakan harga kalau kue kering apa hampers kue kering itu apa saya juga tahu. Nah gitu ya, jadi untuk menggunakan Google Trend sebenarnya cukup mudah. Nah teman-teman bisa ngecek di sini juga. Jangan lupa di sini lokasinya adalah Indonesia, jangan negara lain ya. Ini di sini Indonesia, bisa 12 bulan terakhir atau bahkan teman-teman mengecek ini ya 7 hari terakhir itu lipstick yang paling ramai itu apa. Ini ya, di sini ada waktunya 7 hari terakhir, kemudian kategorinya apa, belanja atau apa, teman-teman bisa ini dikategorikan. Ini ya, coba saya belanja ya kategorinya ya. Kemudian ini, nah ternyata lipstick di Indonesia pada 7 hari terakhir di bagian belanja itu yang paling banyak dicari adalah ini, lipstick Secret Number. Kemudian Maybelline, Secret Number lagi, Secret. Oh ini lipstick ya, duduk lipstick ya. Apa sih saya cek ya? Malah penasaran saya. Secret Number. Apa sih? Nah. Oh ini, oh lipsticknya orang-orang Korea gitu ya. Nih, apa ya lipstick? Nah ini ya lipstick Secret Number. Nah ini ternyata banyak yang mencari ini dalam 7 hari terakhir. 7 hari terakhir di Indonesia ini ya pencariannya cukup banyak. Sehari bisa ada yang 83, ada yang 86 query. Ini per jamnya ya, ini per jam ya. Ini per jam. Nah, seiring waktunya. Nah, ini kemungkinan ini ya ada ini loh. Klik. Nah, ini kemungkinan masih naik. Maksudnya itu. Maksudnya ini tuh kemungkinan produk ini masih naik.
lipstick ini. Nah ini ya secret number, kita lanjutkan sini. Wardah tadi ya, yang banyak yang nyari ya Wardah ya. Gitu. Untuk menggunakan Google Trend, nanti jika ada yang bertanya langsung ditanyakan di ini ya, di kolom komentar ya. Langsung aja ditanyakan, nggak usah ragu-ragu. Tadi ketutupan ini ya, ketutupan video saya ya. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Oh, enggak ding. Nah, kelihatan atau masih kelihatan tuh, nanti persenannya dicek sendiri ya. Persenannya silahkan nanti dicek sendiri. Kemudian selain Google Trend, kita teman-teman juga menggunakan ini ya, Google Suggest. Nah, Google Suggest. Nah, ini di sini ada ini ya. Bisa pakai ini, kalau ini anu ya, tools di luar ya. Sebenarnya ini ada yang gampangnya Google Suggest itu ini sih. Kalau kita ngetik di sini ya, klik di Google, kita klik jual. Nah, di sini itu ada rekomendasinya. Di sini itu ada rekomendasinya, kemudian kita ketik lipstick gitu ya. Nah, ternyata yang nyari orang-orang ini ada Estee Lauder, Gel Cantik, YSL, Hermes gitu. Kalau kita ketik sepeda, dan nanti akan ada rekomendasinya. Ternyata yang paling banyak dicari adalah sepeda lipat. Nah, gitu. Ketika kita jualan kosmetik, nah di sini berarti enggak, carinya yang original gitu ya. Jadi yang dimaksud Google Suggest itu seperti ini, atau teman-teman bisa juga menggunakan ini ya, Uber Suggest. Ketik aja Uber Suggest. Nah, Uber Suggest. Oh, ternyata sekarang ini udah nggak ada ya. Ganti ini, ganti keywordtool.io. Nah, di sini diketik aja ini ya. Di sini dipilih Google, ini ya, keywordtool.io. Ntar set produk lewat Google. Saya pakai Google Trend, kemudian Google Suggest, kemudian pakai ini keywordtool.io. Nah, tujuannya tadi ini kita pilih Google ini ya, di all ini kita bisa pilih all, dan di sini jangan lupa Indonesia, dan di sini ketik aja yang mau dicari. Ganti aja sepatu gitu. Kemudian klik enter. Nah, nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang sering banyak dicari. Itu apa saja sih gitu. Nah, di sini ada. Ini kalau ini yang berbayar ya, ini nggak usah dipakai dulu, nggak apa-apa. Tetapi yang di sini loh, ternyata banyak yang dicari adalah ini. Tapi kalau ini harus pro ya. Coba ganti yang lain. Kalau yang paling enak ya tetap pakai ini, pakai apa namanya, pakai tadi Google aja yang sudah jelas-jelas apa namanya, gratis. Atau ini ya, Uber Suggest masih ya. Coba saya coba ini aja dulu. Saya cek ini, saya ganti Indonesia. Nah, ini saya ganti ya. Di websitenya saya copy di sini ya. Nail patel. Coba nih. Kita cek aja dulu. Sepatu. Klik search. Kita tunggu sebentar. Ini di close aja. Nah, di sini sepatu, ternyata yang tren ini sepatu Kompas, Vans, Adidas, pantofel, Converse. Nah, ini langsung ada ininya. Ini ya, pencariannya ternyata tetap ini ya,
Shopee ya yang banyak dicari. Nah, ini Zalora, Lazada, Tokopedia, Adidas, Elevania. Nah, ini ada datanya. Di sini juga kita bisa ngecek sepatu-sepatu lain mana yang apa namanya banyak dicari di sini ya. Atau kita coba yang lain. Kalau mau coba yang lain tinggal ya klik di sini, kita ganti lipstick, kita klik search mana sih yang paling banyak dicari gitu ya, volume pencariannya. Nah, ternyata bener Wardah. Jadi tadi di bagian Google ya, di bagian Google tadi kan, Google Trend tadi kan Wardah, ternyata di sini juga Wardah, berarti memang benar. Dan diklik ini saja. Nah, ternyata ini di Shopee kan juga banyak yang mencari gitu kan. Gitu untuk produk populer. Ini di Shopee juga bisa dicek. Ini di refresh saja. Nanti kalau mau login aja, ini tulisannya sih free gitu. Ini close saja. Nah, di Shopee ya, kita di sini saya ketik Shopee ya tadi ya. Di sini pencarian di Shopee nggak ada datanya ya, nggak ada datanya. Nah, gitu aja tuh sederhananya. Yang ini tadi saya hapus, yang keyword tool IO ini nggak usah. 3 ini. Jadi kalau mau teman-teman nyari produk yang benar-benar populer itu seperti ini. Kemudian kita selanjutnya ya, riset ini, riset produk lewat sosial media. Sebenarnya sudah saya contohkan juga di materi, cuma sederhananya memang kalau paling mudah teman-teman bisa menggunakan menggunakan Facebook Marketplace. Jadi di Facebook Marketplace ini sudah disetting gimana biar dia itu merekomendasikan itu sesuai daerah dan juga sesuai dengan seringnya kita ngetik gitu ya. Saya akhir-akhir ini sering ngetik sepeda. Saya nyoba nyari sepeda, ternyata memang benar. Tiba-tiba ketika saya ngeklik marketplace itu, di sini adalah kebanyakan rekomendasinya pasti sepeda. Seperti itu. Sepeda, terus kemudian makanan, seperti itu. Yang kemarin riset gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika mau riset di Facebook ya sederhananya pakai ini aja, pakai marketplace aja. Kemudian di sini kan ada kategori ya. Coba teman-teman diklik aja yang paling coba ini ya, hobi. Nah, ternyata memang yang paling ramai sekarang adalah sepeda. Selain itu, kalau saya coba yang lain di bagian apa ya, keluarga coba. Nah, ini kesehatan gitu ya, seperti ini. Kemudian perlu teman-teman pahami juga bahwasanya untuk di Facebook, di media sosial ya, kita nggak bisa jualan produk herbal seperti apa ya, produk herbal yang mana produk itu nggak pasti hasilnya, misal penurun berat badan kayak gitu nggak bisa. Jadi nanti biasanya akan di banned sama Facebook gitu. Jadi kalau di Facebook kemudian di Instagram kayak gitu, biasanya yang laku atau yang boleh dijual adalah memang produk-produk retail dan tidak hasilnya tiap orang itu sama gitu loh. Kalau penurun berat badan itu kan bisa jadi di satu orang bisa kurus, yang satu nggak bisa. Nah, itu dari Facebook dan Instagram itu memang dilarang gitu, yang seperti itu. Artinya apa? Artinya hasilnya itu berbeda-beda. Gitu ya. Jadi nanti untuk yang riset ya paling sederhana ini silahkan ketik marketplace, kemudian ketik aja misal jualan lipstick ya. Nah, yang paling banyak dijual itu apa sih? Nah, ini. Nah, lipstick yang banyak dijual. Cuman di sini memang tidak ada review dan lain-lainnya, ini sudah laku berapa kayak gitu, nggak kelihatan. Cuman
banyak yang jual gitu aja kita taunya gitu. Kemudian kalau yang mau apa namanya, mau lebih spesifik lagi untuk di marketplace memang nggak bisa kita cek ya. Bisanya nanti kalau kita scroll scroll kemudian nemu iklan gitu ya, istilahnya iklan berbayar gitu kan. Nah kayak ini iklan berbayar, nanti kita akan tahu produk mana sih yang rame itu dari ini, dari komentarnya. Oh ini Alibaba, ada nggak ya punya saya contohkan aja. Nggak ada, nggak ada gitu ya. Jadi misalnya saya pakai ini aja, nggak ada sih. Udah gitu aja sih kalau untuk marketplace. Sorry, kalau untuk medsos memang agak susah kita mengecek mengecek produk mana yang populer, karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwasanya untuk sosial media itu tujuan orang awal bersosial media itu adalah mereka bukan untuk jual beli, tetapi mereka mau mencari informasi kesenangan mereka. Akhirnya kalau di sosial media itu malah hampir semua produk itu bisa dijual. Hampir semua produk itu bisa dijual, dan juga nanti hasilnya tergantung usaha kita gitu. Saya close aja ya. Sosial media silahkan buka Facebook atau Instagram. Nah gitu aja. Dan kalau di Instagram, coba ya, Instagram tuh kita bisa mencarinya di seperti yang saya contohkan di materi di bagian sini. Kita cek aja pakai hashtag sepatu. Nah nanti kita akan tahu sepatu mana yang sedang populer. Di sini ini yang paling populer ini, dan 67 komentar ini asli atau enggak ini, Air Jordan. Nah ini kan komentarnya juga palsu ternyata. Nah, komentar banyak tapi nggak asli. Coba kita ganti yang lain aja, lipstick matte ya, coba ya, lipstick matte. Nah ini yang sedang rame, punyanya siapa ini? Oh, Lume Colors ya, Lume Colors punyanya Ci Kristinali ini. Nah ini, nah kalau ini kan asli nih komentarannya, harga berapa, info harga dan lain-lain ya, ini asli berarti ini bukan palsu. Jadi teman-teman kalau mau jualan ini bisa jualan Lume ini. Kayaknya kalau teman-teman mau nyari itu di 101 Red punyanya Ci Kristinali, tapi memang gabung grupnya memang lumayan mahal ini setahu saya. Ini ya, banyak yang mencari. Ini apa ini? Poshi Beauty. Nah, banyak lipstiknya. Nah, seperti itu kalau teman-teman mau mencari produk populer di Instagram. Penasaran saya, ada kayaknya pempek mana yang rame. Nah ini contohnya, ini jual pempek, open PO pempek. Nah semua bisa dijual, sekali lagi semua bisa dijual, silahkan dicoba aja sesuai dengan passion teman-teman sendiri. Oke, saya kira cukup untuk produk ya.